Maka yang memimpin Bani Israel ketika itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Rangga L Channel yang akan memberikan video-video yang semoga bermanfaat untuk kita semua, bertambah iman kita dan selalu bertambah. Yuk kita simak video selengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rangga L Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kepungan tentara Fir'aun laknatullah alaihim, ketika itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun karena kekufurannya kepada Allah. Setelah kemudian Nabi Musa menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk ke Baitul Maqdis, Bani Israel ini tidak mau ikut. Karena Baitul Maqdis ketika itu dihuni oleh orang-orang Kan'aniyun, sehingga tidak mungkin masuk begitu saja kecuali dengan jihad ataupun perang. Lah Bani Israel ini tidak mau karena mereka adalah umat yang pengecut, sehingga mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Hei Musa, kau saja yang berangkat, ajak saudaramu Harun sertakan Tuhanmu sana pergi bertiga. Biar kami di sini menunggu saja." Ini menunjukkan apa? Kelancangan Bani Israel kepada nabinya. Mengatakannya untuk perang sendirian melawan Jabarun, orang-orang yang congkak yang ketika menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Allah SWT memberikan ujian kepada Bani Israel karena menolak perintah Allah untuk berjihad, sehingga kemudian mereka tersesat di padang pasir, tidak bisa keluar dari situ. Disinilah terjadi tentang kisah ini. Ketika Allah SWT menjanjikan kepada Musa untuk diberikan Taurat, maka Musa alaihissalam ketika itu mengajak orang-orang pilihannya. Masuknya 70 orang itu orang pilihan, orang soleh, orang-orang pilihan dari Bani Israel, mengajak mereka untuk menemui Allah di Bukit Tur. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan yang 70 orang ini dan lebih duluan sampai ke Bukit Tur. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Kenapa kau tidak sama-sama 70 orang pilihanmu itu?" Maka Musa mengatakan, "Itulah mereka seorang menyusul aku. Dan aku bersegera kepadamu ya Rabb supaya aku mendapatkan keridhoanmu." Musa sangat rindu kepada Allah sehingga meninggalkan orang-orang pilihannya. Ketika Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu abangnya Nabi Musa, yaitu Harun. Harun itu bukan nabi, tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun. Karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Nabi Musa yang pelat ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Harun sebagai nabi. Lah Harun ini memimpin Bani Israel, dan Harun ini bahasanya lebih lembut dibandingkan Nabi Musa alaihissalam, dan lebih dekat dengan Bani Israel karena tutur katanya. Tapi Harun tidak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Harun lemah di hadapan kaumnya. Lah disitulah ada salah seorang Bani Israel namanya Samiri. Dia memiliki hati yang busuk, orang munafik di zaman itu. Samiri inilah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini mengunggang kuda dan Samiri ini ditakdirkan melihat kudanya Jibril.
Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu bekas pijakannya Jibril, diambil itu bekas pijakan itu, dan itu menjadi kebanggaan Samiri di depan Bani Israel. Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa. Dia orang paling depan sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda. Dan dia tahu bekas pijakannya diambil itu kemudian dia simpan. Lah ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihissalam, dia menciptakan fitnah di situ. Samiri menciptakan fitnah ketika Bani Israel merasa bersalah karena mereka telah mengambil emas-emasnya kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi hari itu, sebagian dari mereka meminjam emas-emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian hak mereka karena sudah bekerja mereka meminta upah, tapi ada yang mengatakan meminjam saja. Jadi banyak orang yang meminjam emas kepada kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah wahyukan kepada Musa agar Musa segera meninggal malam itu negeri Mesir. Lah orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun. Dibawalah sampai ke Palestina sehingga mereka merasa bersalah membawa emas itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri memerintahkan kepada orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang kemudian membakar seluruh emas yang dibawa Bani Israel. Dikumpulkan dibakar semuanya yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri dibentuk patung sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi, Samiri tanah yang hidup bekas pijakannya Jibril dilempar tanah itu ke patung emas itu. Tiba-tiba hidup patung itu dan mengeluarkan suara. Tetapi dia tidak hidup seutuhnya sebagaimana sapi yang hidup. Bisa berjalan sedangkan ia tidak. Hanya mengeluarkan saja. Kata para ahli tafsir mengatakan bukan hidup tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu. Jadi apabila angin datang maka mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran patung itu hidup dan bicara. Dari situlah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa. Jauh-jauh dia ke Tur, tapi Tuhannya ada di sini, kata Samiri. Ini Tuhannya sambil menunjuk patung sapi emas itu. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini. Kemudian mereka murtad dari ajaran Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam pulang membawa alwah papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat dan langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah Nabi Musa. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, dan untuk ini Nabi Musa tidak sabar. Marah dia kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking marahnya kemudian Nabi Musa melempar papan itu sampai pecah papan itu berkeping-keping. Padahal dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa kemudian mendatangi Harun. Dijambak rambutnya, ditarik janggutnya dan marah-marah Nabi Musa. Tapi Harun mengatakan, "Ya Musa, mereka hendak membunuhku, apa yang bisa aku lakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan menjadi fitnah perpecahan antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja, aku sudah berusaha mendakwahi mereka, lalu apa yang bisa aku lakukan?" Maka dari situ Musa mulai agak tenang kemudian mencari sumber fitnahnya. Ini siapa? Ternyata sumber fitnahnya siapa? Samiri. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. "Hei Samiri, kenapa engkau melakukan ini wahai Samiri? Kenapa engkau membuat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapimu ini? Apa maksudmu ini? Apa tujuanmu? Jawab." Maka Allah Samiri, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya ya Musa." Kata Samiri, "Karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia. Dari bekas pijakan kudanya Jibril, maka aku ambil segenggam dari jejak utusan Rasul itu.
Maksudnya Jibril, lalu kemudian aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujuk orang untuk itu. Samiri mengakui kesesatan dia, hawa nafsu dia yang membujuk dia untuk melakukan itu. Tapi Allah SWT memang sengaja membuat Samiri menjadi fitnah bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah ciptakan Fir'aun, ciptakan Namrud, ciptakan Abu Lahab, ciptakan Abu Jahal, ciptakan syaitan. Itu semua untuk ikhtibar fitnah kepada manusia, karena fitnah itu terkadang baik. Dan kami uji kalian dengan yang buruk sebagai fitnah ujian bagi kalian, kata Allah. Dari sini Allah berikan ujian dengan Samiri kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la nisasa wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu." Berkata Musa, "Pergi kau Samiri, maka sungguh bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat mengingkarinya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman. Artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Dajjal di akhir zaman itu adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak, Samiri ya Samiri, Dajjal ya Dajjal, wallahu a'lam. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu itu, si patung yang kamu tetap. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan, supaya tidak ada lagi Tuhan, bahwa itu bukan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Samiri, hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang pernah disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kisah ini dibahas di surah Taha dimulai dari ayat 83. Samiri pun diusir. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan kezaliman paling tinggi adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman, syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertaubat, karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Sekarang taubatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa mereka? Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau, masing-masing 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian, disuruh saling membunuh. Itu cara taubatnya di syariat Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian, disuruh saling membunuh. Itu cara taubat kalian, dan itu lebih baik untuk kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan, Sami'na wa asoina. Kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bukit Tur itu, diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Kami angkat bukit Tur itu, kemudian hampir bukit Tur itu akan ditimpakan kepada mereka Bani Israel. Bahasa kita, kau mau taubat dengan cara saling bunuh atau kau banting ini kepada kalian, sama-sama mati kan, gitu kan. Kalian tidak saling membunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk taubatnya harus saling membunuh. Akhirnya bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya saling membunuh. Itulah cara taubatnya. Tentu syariat dulu berbeda dengan syariat kita. Syariat Nabi Muhammad SAW itu indah. Cara taubatnya juga indah. Kalau orang sudah murtad, musyrik, masuk agama selain Islam, menyembah berhala, kemudian mendapat hidayah kembali, tidak harus seperti ini kan. Cukup bertaubat kepada Allah, meminta taufik dan hidayahnya, tidak kembali kepada kesyirikan, dan Allah akan ampuni.
Dosa besar-besar apapun, kalau kita meminta ampun, Allah akan ampuni. Sungguh Allah Maha Penyayang. Semoga video ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.